Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hernila, NIM 856471901. Nah, saya berkuliah di Universitas Terbuka. Nah, kali ini mata kuliah saya tentang pembelajaran terpadu di SD, dan di sini saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai Pancasila. Nah, langsung saja. Apa sih arti dari nama Pancasila itu? Nah, ada yang tahu nggak nih? Baiklah. Nah, di sini kalau menurut Muhammad Yamin, Pancasila itu berasal dari kata panca yang artinya 5 dan sila yang berarti sendi, atas, dasar atau peraturan, tingkah laku yang baik dan penting. Jadi, Pancasila itu merupakan 5 dasar yang mengandung pedoman atau aturan yang mengenai tingkah laku yang baik dan juga penting. Nah, Pancasila itu memiliki nilai-nilai yang merupakan dasar kehidupan bermusyawarah, berbangsa, dan bernegara. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nah, dari kelima nilai tersebut, nanti akan saya jelaskan. Nah, setelah melalui proses dalam persidangan, Pancasila itu dapat disahkan pada sidang PPKI atau di tanggal 18 Agustus tahun 1945. Pada sidang tersebut disetujui bahwa Pancasila itu dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah. Tempat lahirnya Pancasila itu lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Tidak bisa dilepaskan dari kota ND. Nah, bahkan saking melekatnya dengan Pancasila, ND dijuluki sebagai kota Pancasila. Nah, ada yang tahu nggak nih siapa yang merumuskan Pancasila? Nah, dan di mana, di gedung manakah sidang itu berlangsung? Nah, yang pertama kali merumuskan Pancasila yaitu Insinyur Soekarno. Oke, dan berlangsung di Gedung Chuo Sangiin atau di kini Gedung Pancasila, Jakarta pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni tahun 1945. Nah, saat ini sidang ada beberapa tokoh yang menyampaikan gagasan untuk dasar negara Indonesia yang dengan rumusan Pancasila ada 3 tokoh, yaitu yang pertama Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa-apa saja maksud dari sila yang pertama, yaitu sila yang pertama itu menunjukkan sikap toleransi kepada semua warga, selalu rukun dengan semua warga yang berbeda agama. Nah, di sini dalam menjalankan perintah agama itu masing-masing yang tidak menjadikan perbedaan agama sebagai halangan untuk berteman. Jadi kita sesama manusia itu tidak ada membeda-bedakan agama. Nah, walaupun kita berbeda agama, tapi kita tetap menjaga kesatuan. Nah, untuk di sila yang kedua itu, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, di sini memiliki makna rasa empati dan kasih sayang terhadap sesama manusia, yang artinya setiap warga negara Indonesia diharapkan bisa saling menghormati terhadap martabat dan hak asasi manusia. Dan untuk sila yang ketiga itu berbunyi Persatuan Indonesia
penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, lingkungan, rumah atau keluarga, dan sekolah untuk menjamin persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Jadi dalam sila yang ketiga itu persatuan Indonesia, kita tidak membeda-bedakan yang mana Indonesia, yang mana yang lain gitu. Nah, tidak boleh. Nah, di sini kita juga harus bersatu dalam Indonesia. Nah, dalam sila yang keempat itu yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, di sini berarti tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Musyawarah itu untuk mencapai mufakat yang diliputi oleh semangat dalam kekeluargaan dan menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Dan untuk sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini maksudnya, pada lambang padi dan kapas menggambarkan syarat utama negara yang adil adalah mencapai kemusyawaratan untuk rakyat secara merata. Oke, nah dari 5 sila tersebut, sebaiknya kita harus memahami dan harus kita terapkan, baik itu di lingkungan sekolah maupun di lingkungan kemasyarakatan atau di mana saja. Yang penting kita tahu arti dari kelima nilai-nilai Pancasila tersebut. Baiklah, cuman itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih saya ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.